Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini belum bisa saya kategorikan menerima kestabilan. Belum bisa saya mengategorikan mendapatkan suatu ketenangan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang satu energi yang saya katakan tadi masih ada suatu beban, di mana beban ini secara mental dan secara batin, yang dimana mental atau beban tersebut berasal dari permainan perasaan. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain,
serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi. Secara tidak langsung, kartu ini mengatakan kehadiran pihak lain di dalam suatu perjalanan komitmen. Kehadiran tersebut selalu saja memberikan berbagai kekecewaan dan ketidakpuasan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau saya menarik dari kondisi pemikiran kamu, sepertinya pemikiran kamu ini masih bersifat stres. Stres dalam arti apa? Ada kecemasan. Stres dalam arti apa? Ada ketakutan. Stres dalam arti apa? Ada sisi trauma yang kamu simpan. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, mungkin itu semua berasal dari tindakan kamu ketika diri kamu terlalu memberikan kepercayaan terhadap orang yang kamu prioritaskan, ketika diri kamu mempermainkan perasaan kamu. Perasaan yang kamu mainkan hanya untuk menghancurkan kondisi pemikiran kamu. Perasaan yang kamu mainkan hanya memberikan kondisi batin kamu menerima konflik secara bertubi-tubi. Perasaan yang kamu mainkan hanya untuk membuat diri kamu seperti menerima suatu kelelahan. Perasaan yang kamu permainkan hanya untuk membuat diri kamu menerima berbagai beban secara psikologis. Saya tidak tahu, geng, apakah perkataan saya tadi kamu membenarkan atau tidak. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menanggapi dan menyikapi perkataan saya tadi. Kalau memang diri kamu membenarkan perkataan saya menyarankan tenangkan dulu pemikiran kamu, karena memang pemikiran kamu ini lagi bermasalah. Tetapi kalau memang diri kamu tidak membenarkan perkataan saya tadi, coba kamu bercermin di depan cermin. Apakah feedbacknya akan membuat diri kamu yakin atau tidak? Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, itu masih berdasarkan dari situasi pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya arahkan di dalam posisi energi kamu, saya yakin dan saya percaya posisi kamu dalam posisi pemulihan. Posisi kamu dalam posisi penyembuhan. Posisi kamu dalam posisi yang penuh dengan meditasi. Posisi kamu dalam posisi yang membutuhkan pencerahan.
posisi kamu dalam posisi yang membutuhkan suatu bimbingan yang bersifat positif. Untuk saat ini, terjadi seperti itu karena memang kecerobohan kamu di masa lalu, baik secara perasaan, pekerjaan, keuangan, bisnis, hubungan terhadap orang lain, semua akibat dari kecerobohan. Saya tidak tahu apakah kecerobohan atau kepolosan atau kebodohan kamu sehingga pemikiran kamu benar-benar sedang rusak. Kartu pertama yang saya pegang terdiri dari 9 pedang. Di mana 9 pedang ini secara tidak langsung menghancurkan kondisi pemikiran. Kamu bisa melihat sendiri kan bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya angkat ini? Ya seperti ini kondisi kamu untuk saat ini. Sekuat apapun diri kamu mencoba untuk mengalihkan pemikiran kamu dan membuat diri kamu sibuk dalam situasi kesibukan, lagi-lagi kesibukan yang kamu ciptakan tidak menjamin pemikiran kamu untuk melupakan situasi di masa lalu, apalagi dari manusia tersebut. Nih dia geng, 9 pedang. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, manusia yang selama ini kamu agung-agungkan, manusia yang selama ini kamu anggap dewa, manusia yang selama ini kamu percayai, manusia yang selama ini kamu anggap seperti malaikat di dalam kehidupan kamu, tetapi sudah pergi meninggalkan diri kamu. Kartu ini mengatakan manusia tersebut merasa bersalah dan merasa menyesal untuk meninggalkan situasi di masa lalu. Nih dia geng, dia menyesal meninggalkan situasi di masa lalu, di mana penyesalan dia itu membuktikan kondisi dia, pergerakan energi dia sedang dibahas dan sedang digosipi oleh berbagai orang di luaran sana. Ini manusia seperti dikata-katain, atau ini mungkin manusia dianggap remeh, atau orang lain menganggap manusia ini tidak layak untuk mendapatkan sesuatu hal yang bisa membuat diri dia bahagia. Yang ingin saya bahas dari kemunculan kartu yang saya pegang ini, posisi dari energi manusia tersebut. Apa alasannya ketika manusia ini merasa bersalah dan merasa menyesal ketika meninggalkan situasi di masa lalu? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. The Chariot, unsur air, berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kemunculan kartu ini saya mengakui manusia itu yang mengubah, manusia itu yang memutuskan, manusia itu yang meninggalkan diri kamu. Tetapi ketika mengubah dan meninggalkan diri kamu, justru diri dia belum bisa move on dari diri kamu. Justru pergerakan energi yang dilakukan oleh manusia tersebut dengan perjalanan yang dia tinggalkan terhadap diri kamu, itu adalah perjalanan yang salah, yang membuat diri dia merasa frustasi. Wow. Menyesal meninggalkan situasi di masa lalu, tetapi penyesalan tersebut seakan-akan membuktikan manusia itu seperti memiliki suatu keyakinan dan semangat bahwasannya manusia itu percaya bahwasannya diri kamu akan memaafkan. Ini manusia seperti memiliki rasa ambisius yang begitu sangat kuat untuk dia
kontrol, untuk dia kendalikan agar diri dia bisa meyakinkan diri kamu dan kamu bisa memberikan manusia itu suatu kesempatan. Tetapi situasi yang saya rasakan dari pergerakan energi kamu bertolak belakang. Karena energi yang kamu berikan, kalaupun manusia ini datang kembali dengan berusaha untuk meyakinkan diri kamu, saya rasa kamu ini sudah bersifat marah, sensitif, dan kamu mungkin menganggap manusia itu sebagai lawan, yang adanya sebagai permusuhan. Nih, Dewa Geng. Tetapi kalau saya kembali dari acuan, kenapa manusia ini merasa menyesal ketika meninggalkan diri kamu? Karena memang Dekariot ini seperti membuktikan kehidupan dia di luaran sana bukan mendapatkan suatu kemajuan, tetapi mendapatkan berbagai hambatan. Ibaratnya manusia itu seperti dipaksa untuk menghadapi suatu kehidupan baru, tetapi kehidupan baru yang dipaksa terhadap manusia itu membuat pemikiran dia benar-benar depresi. Nih dia, Wak Geng. Muncul 4 cawan. Terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari keempat cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini, manusia tersebut bukan menerima suatu kehidupan yang secara dipaksa, tetapi manusia itu pun menerima berbagai suatu sikap di mana sikap tersebut tidak diperdulikan. Manusia di luaran sana sudah menganggap manusia itu manusia yang tidak lagi memiliki suatu harga diri agar dihormati. Berbagai orang sudah sudah memberikan tindakan yang begitu sangat apatis terhadap manusia itu. 4 cawan. Ada suatu imajinasi yang tidak wajar ini, Wak Geng, yang saya lihat dari kemunculan 4 cawan ini, yang dimana manusia itu seperti benar-benar masih melamun bagaimana diri kamu, dan masih seperti seakan-akan masih memberikan diri kamu suatu tawaran. Tawaran apakah diri kamu menerima atau tidak. Nih, kamu bisa melihat sendiri posisi kartunya. 3 cawan dilihat, sementara 1 cawan berada di belakang. 1 cawan yang berada di belakang inilah yang saya kategorikan berbagai orang di luaran sana sudah memberikan sikap apatis terhadap diri dia dan tidak memperdulikan. Sementara 3 cawan yang dilihat seperti membuktikan manusia ini sudah kehilangan suatu kehidupan untuk tenang. Ini Dewa Geng, bagaimana dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar apa yang saya katakan tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Anggap saja perkataan yang barusan saya katakan tadi suatu gibahan yang tidak berfaedah dan gibahan yang tidak berkualitas. Muncul kartu Ten of Swords. Terdiri dari 10 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik 1 pedang dari ke-10 pedang yang barusan saya katakan tadi, ternyata manusia ini merasa menyesal meninggalkan situasi di masa lalu karena memang untuk saat ini dia sedang dihianati. Dia sedang menerima kegagalan
dia sedang menerima berbagai penolakan, dia sedang menerima berbagai kekecewaan, dia sedang menerima berbagai kehancuran. Itu yang membuat manusia tersebut merasa menyesal, merasa bersalah, bukan hanya dari sikap atau tindakan yang diberikan oleh orang di luaran sana secara apatis dan frustasi. Ternyata manusia ini sedang dihianati oleh pihak lain, sedang dihianati. Muncul kartu Three of Cups. Terdiri dari 3 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti mengatakan manusia itu merasa menyesal meninggalkan situasi di masa lalu karena dia terhadap apa yang dia prioritaskan untuk saat ini hanya dianggap untuk bersenang-senang saja. Manusia itu hanya dimanfaatkan. Ketika dia menyadari dia dimanfaatkan, baru dia paham ternyata seperti ini rasa yang dihianati atau dikecewakan. Nih, Dewa Geng. Hanya bersifat senang-senang untuk dipergunakan manusia itu di luar dari kondisi perasaan. Walaupun diri kamu melihat situasi dia terhadap pihak ketiganya sudah memiliki ikatan yang bahagia, belum tentu ikatan itu menjamin manusia tersebut bisa dihargai. Itu dia Wage. Bayangkan saja pihak ketiga bisa menjalin suatu ikatan terhadap manusia tersebut. Ya secara otomatis banyak orang sudah dibohongi. Berarti manusia itu pun akan dibohongi juga. Semua hanya bersifat senang-senang yang dia nikmati di luaran sana. Jadi cukup lebih mendominasi kartu pertama ini yang keluar kondisi diri dia. Muncul kartu The Magician. Barusan saya mengatakan manusia itu hanya dianggap sebagai ajas manfaat atau ATM yang berjalan, dibenarkan oleh keluarnya kartu The Magician. The Magician, manusia itu mengira dia bisa mendapatkan suatu kebahagiaan, tetapi apa yang dia kira hanya sekedar omong kosong. Dia mengira kehidupan dia akan mendapatkan berbagai kemurnian, berbagai peluang, berbagai ide ketika dia memprioritaskan pihak ketiga. Ternyata lagi-lagi hanya kebodohan yang dia dapatkan. The Magician, ilusi, omong kosong, nihil. Nih, mulai dari kondisi pekerjaan tidak ada, semua berantakan. Dari ke-6 kartu ini, acuan saya Nine of Swords, Ten of Swords dengan The Chariot. Frustasi, hancur, dan merasa bersalah terhadap diri kamu. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika saya mengambil dan menarik ke-6 kartu ini. Tetapi sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya tadi agar sugesti saya itu bermain di dalam pemikiran kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.